bersandar. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku percaya. Puji nama Tuhan, shalom umat kepunyaan Tuhan. Kita semua bersyukur pada hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kita semua bersyukur dan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan begitu baik bagi kita. Satu kali lagi kesempatan Tuhan berikan bagi kita hari ini untuk memuji dan membesarkan namanya. Oleh sebab itu mari kita pergunakan waktu yang baik ini untuk sungguh-sungguh ada di hadirat Tuhan, mengasihi Dia, memuji dan menyembah Tuhan. Mari semua saya mengajak sama-sama kita membaca ayat penuntun kita yang terambil dalam Mazmur 73 ayat 26. Hanya satu ayat, mari dengan suara yang keras Bapak Ibu yang ada di rumah kita membacanya bersama-sama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mari semua kita tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Engkau ada di sini Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Hari ini kami berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau menjadi sandaran kami Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Engkau kubu pertahanan kami Tuhan. Engkau tempat persembunyian kami Tuhan. Pertolongan kami hanya datang dari Engkau Allah Israel yang hidup. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh ada di hadirat-Mu Tuhan. Dan masing-masing kami telah siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Engkau hadir di sama tengah kami Tuhan Yesus. Dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau memimpin jalan ibadah pada hari ini Tuhan Yesus. Dan biarlah ibadah kami jadi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah kita bangkit berdiri. Dan kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita mencari Tuhan. Sebab Dia sumber kekuatan kita. Dia tempat perlindungan kita. Dia Allah yang sanggup menolong kita. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
dapat jalani hidup ini Tuhan. Amin. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkau kuatku, Engkaulah Tuhan yang menopangku, mari semua kita angkat kedua tangan kita dan sembah Tuhan. Kami memandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, haleluya. Kami berharap pertolongan dari Engkau Tuhan, haleluya. Ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, angkat tanganmu dan berseru kepada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, peganglah tangan kami Tuhan dan jangan lepaskan. Benar Tuhan, Kaulah harapan dalam, pegang tangan kami Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Pegang tangan kami Tuhan dan jangan lepaskan. Kami berharap padamu, kami memanggil nama-Mu. Engkau tempat perlindungan, Kau tempat pertolongan. Haleluya, haleluya. Engkau sandaran kami Tuhan, Kau kubur pertahanan kami. Yesus, kami memuji, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami berseru, kami panggil nama-Mu, sebab Engkau Allah yang kudus, Tuhan. Haleluya. Kami panggil nama-Mu Tuhan, kami berseru, Tuhan. Yesus, Kau kota benteng kami, menara kekuatan, Kau sumber penghiburan, Kau sumber pertolongan. Hanya padamu kami berseru, ya Tuhan, tolong kami. Sebab Engkau pencipta kami, Engkau yang mengatur hari-hari hidup kami Tuhan.
Engkau mengatur setiap langkah kaki kami Tuhan. Segala musim yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, ada dalam pengetahuan-Mu Tuhan. Engkau yang mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya bisa berserah kepada-Mu Tuhan. Kami hanya bisa bersandar kepada-Mu Tuhan. Percaya bahwa Engkau mengatur segala sesuatu dan waktu-Mu selalu yang terbaik bagi kami Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Mari angkat tanganmu, katakan waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Haleluya, yang terbaik. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu itu. Sekali lagi, dengan kedua tangan kita terangkat kepada Tuhan, berseru kepadanya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan. Kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan. Kami percaya pada-Mu Tuhan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita semua berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu bisa silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita masing-masing akan memberikan korban persembahan kita bagi Tuhan. Saya akan mengundang Ibu Susi akan berdoa bagi persembahan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah harapan kami, Engkaulah pertolongan kami. Kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau masih memelihara, menyertai akan kehidupan kami sampai dengan saat ini. Walaupun dalam musim hidup yang tidak menentu ini, kami terus percaya kepadamu ya Tuhan. Sekali lagi Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memegang seluruh kehidupan kami sampai dengan hari ini. Kami mau memberi seluruh hidup kami kepadamu Tuhan.
Dan biarlah hati ini terus percaya kepada Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup. Saatnya Tuhan kami akan memberi persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan pimpin kami, memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan biarlah Allah memberkati berlimpah-limpah. Dan berkati persembahan ini Tuhan, menjadi alat bagi kami untuk kami pakai bagi hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang akan memberikan korban persembahan, bagaimana cara memberikan korban persembahan? Bapak Ibu bisa mengikutinya, ada running text yang berjalan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari semua kita bangkit berdiri sekali lagi. Dan kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Engkau mengerti cobaan yang engkau alami, takkan melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat Pelangi kasih-Nya. tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti,
karya yang agung mulia, saatnya akan tiba nanti. Kau lihat, saudara yang ada di rumah, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya akan tiba nanti. Kau lihat, saatnya akan tiba, saatnya akan tiba nanti. Kau lihat pelangi, sekali lagi saatnya, saatnya akan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Saatnya tiba Tuhan. Kami akan melihat tangan-Mu membela kami. Saatnya tiba Tuhan, kami akan lihat pertolongan. Kami akan lihat pemulihan. Kami akan lihat kekuatan. Kami akan lihat perkara besar yang Allah sedang kerjakan bagi kami orang-orang yang berharap, percaya, memandang hanya kepada Engkau. Tolong pegang tangan kami Tuhan di musim ini. Kami tidak akan membelakangi Engkau, kami tidak akan meninggalkan Engkau. Pegang tangan kami Tuhan, sehingga di musim ini Bapa kami melihat Engkau begitu nyata, begitu dekat memulihkan dan menolong kami. Pujian dan penyembahan sudah naik kepadamu Tuhan. Saatnya Engkau bicara bagi kami apa yang Engkau mau Tuhan. Saatnya Engkau sampaikan bagi kami kebenaran firman-Mu yang Engkau taruh di hati hamba-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman ini memberkati semua umat-Mu. Hamba berdoa, siapapun yang sedang menikmati secara langsung ibadah ini di tempat mereka masing-masing, hadirat Allah, kuasa Allah, jamahan Allah ada di sana, memberkati dan menjamah dan memulihkan. Terima kasih Bapa, bicara bagi kami Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Buka Alkitab Bapak Ibu Saudara di dalam Markus pasal 14. Markus 14 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-42. Markus 14 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-42. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, mari kita membaca bersama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah dengan suara keras. Deklarasikan, perdengarkan, sampaikan, bicarakan, utarakan firman Allah di rumah saudara masing-masing. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Ayat 33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ayat 35. Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa,
supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Ayat 36 katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ayat 37, setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ayat 39, lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Ayat 40, dan ketika ia kembali pula ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ayat 42, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada dan sedang mengikuti ibadah ini. Salam Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan kepada seluruh jemaat Sitri Pemulihan Kupang, seluruh keluarga Allah, jemaat Sitri Pemulihan Kupang dimanapun berada, saya mengucapkan salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Sangat rindu, sangat ingin hati ini untuk ada bersama Bapak Ibu saudara-saudara, untuk ada bersama dengan Bapak Ibu dan menikmati ibadah bersama. Namun saya tahu situasi dan kondisi memisahkan kita. Bapak Ibu Saudara, tema bulan April bagi semua jemaat gereja Sitri Pemulihan Kupang adalah di bulan April ini kekuatan dalam penderitaan. Kekuatan di dalam penderitaan. Menarik Bapak Ibu Saudara, penderitaan menjadi tema, menjadi topik yang selalu dihindari orang. Penderitaan menjadi tidak menarik untuk diperbincangkan. Penderitaan menjadi ingin dihindari dalam kehidupan dunia sekarang ini yang materialistis. Penderitaan dihindari banyak orang. Tapi tahukah saudara bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan? Penderitaan adalah bagian realita kenyataan kehidupan. Dan karena dia adalah bagian dari realita dan kenyataan kehidupan, Alkitab firman Allah tidak menghindari setiap kali penderitaan dan tema penderitaan disampaikan di dalam Alkitab. Firman Allah berbicara dengan jujur, firman Allah berbicara dengan tegas, firman Allah berbicara apa adanya tentang penderitaan. Nah, saya ingin bawa Bapak Ibu Saudara hari ini untuk belajar. Paulus sendiri berkata di dalam Roma 8 ayat 18, 22 dan 23, dia bilang begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab kita tahu ayat 22 bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ayat 23, dan bukan hanya mereka saja. Saya ulang, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Paulus berkata, penderitaan yang pertama bersifat universal. Siapapun dia, kalau dia masih menginjakkan kakinya di dunia ini, dia pasti di satu titik, di satu musim, di satu keadaan, di satu perjalanan, dia akan menemukan yang namanya penderitaan. Penderitaan bersifat universal.
Dan Paulus berkata penderitaan tidak hanya bagi orang di luar sana. Paulus berkata penderitaan ternyata menjadi bagian dari semua orang, bahkan mereka yang sudah menerima karunia sulung, mereka yang sudah diselamatkan, mereka yang percaya kepada Yesus, bahkan sama-sama mengeluh sakit bersalin. Lalu sampai kapan penderitaan berakhir? Paulus berkata penderitaan itu hanya berakhir sampai Yesus datang kembali menjemput kita pulang ke sorga. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang penderitaan, saya bawa Bapak Ibu Saudara kepada sebuah pembacaan teks yang sudah kita baca hari ini, yaitu tentang Tuhan Yesus kita, bagaimana Dia menghadapi penderitaan, bagaimana Dia menyikapi penderitaan, apa yang Dia lakukan dalam menghadapi penderitaan. Doa saya melalui firman Allah ini, saudara dan saya diberkati dan dikuatkan dan dipulihkan. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi penderitaan? Nah, kita lihat ayat yang ke-32, Alkitab berkata, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Getsemani berarti tempat pemerasan. Getsemani berarti tempat di mana Yesus sedang menerima sebuah proses yang luar biasa. Getsemani artinya tempat pemerasan biji zaitun, buah zaitun untuk mengeluarkan minyak zaitun. Getsemani berarti tempat di mana terjadinya proses yang keras, tempat di mana terjadinya proses kehidupan yang luar biasa. Alkitab berkata, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Nah, saudara tahu sebelum sampai di Getsemani, Yesus dan 12 muridnya baru selesai makan di atas di perjamuan terakhir. Dan pada titik itu Yudas meninggalkan mereka, tinggal 11 orang. Dan Alkitab berkata ke-11 orang ini bersama Yesus turun ke taman Getsemani. Sampai di Getsemani Yesus bilang kepada mereka, 8 orang, dia bilang kalian tinggal di sini berdoa. Dan dia membawa 3 orang, Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama dia. Alkitab berkata mereka jalan, mereka masuk, mereka maju lebih dalam ke dalam taman itu. Dan waktu mereka sudah cukup jauh dari kerumunan 8 murid yang lain, Yesus berkata kepada ketiga orang sahabatnya, ketiga orang yang menjadi orang-orang dekat di hidupnya. Di ayat yang ke-33, dia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Alkitab berkata, perhatikan ini ayat 33. Ia sangat takut dan gentar. Markus menjelaskan kepada kita situasi yang Yesus alami. Alkitab berkata bahwa Yesus sangat takut dan gentar. Bahasa Yunani, bahasa asli daripada kata ini sedang bicara ketakutan dan kegentaran yang sangat kuat, yang sangat dalam, yang sangat besar. Karena Yesus tahu dengan persis apa yang akan terjadi di depan. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang takut dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Ada orang yang takut dan dia tidak tahu kenapa dia takut. Tapi Yesus takut sebab dia tahu dengan detail. Sebagai Allah, sebagai 100% Allah, dia tahu secara detail, dia tahu secara presisi apa yang akan terjadi di depan. Dia tahu secara presisi detail proses yang sedang menunggu dia. Dan Alkitab berkata, waktu dia tahu secara persis, waktu dia tahu secara presisi apa yang akan terjadi di depan, Alkitab berkata sebagai manusia, dia takut dan gentar. Bapak Ibu Saudara,
Kenapa Yesus takut? Dia tahu kengerian yang ada di depan, dia tahu siksaan yang ada di depan, dia tahu sakit yang ada di depan, dia tahu penderitaan yang ada di depan, dia tahu pengkhianatan yang ada di depan, dia tahu kesendirian menanggung perjalanan ini, dia tahu betapa berat beban yang harus dia tanggung. Itu membuat Yesus takut dan gentar. Saya berdoa saudara tidak menganggap remeh perikop ini. Sebab Yesus anak Allah, sebagai Allah dia tahu apa yang akan terjadi. Sebagai manusia dia takut dan dia gentar. Dia tahu dengan persis cawan yang sudah disediakan di depan. Sebagai Allah dia tahu persis apa yang ada di depan. Sebagai manusia dia takut dan gentar. Yang kedua, Markus menjelaskan, dia bilang begini, hatiku sangat sedih. Menarik, kata yang dipakai oleh Markus, perilupos, artinya bilang begini, kesedihan, kehancuran yang sangat dalam, duka yang sangat dalam yang dialami oleh seseorang. Dia tidak hanya takut dan gentar. Alkitab berkata dia berduka, dia bersedih, dia menjadi begitu hancur hati. Tahu apa yang ada di depannya. Yang ketiga, Markus bilang begini, Markus menerangkannya. Dia sangat takut dan gentar. Hatinya sangat sedih. Dan Markus menjelaskan seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu Saudara, keterangan yang diberikan Markus sedang bilang begini. Sebagai manusia Yesus tidak sanggup. Sebagai manusia beban ini terlalu berat. Sebagai manusia dia tidak sanggup lagi. Terlalu berat, terlalu mencekam, terlalu menekan. Sebagai manusia dia tidak sanggup berjalan lagi. Dia ingin menyerah. Sebagai manusia dia ingin lari. Sebagai manusia dia ingin menyerah dan tidak mau melanjutkan perjalanan ini. Tetapi dia tahu bahwa ini jalan yang harus dia lalui. Dia tahu bahwa ini musim yang harus dia lewati. Lalu apa sikap Yesus di musim ini? Yang pertama yang ingin saya bawa kepada Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-35 Alkitab berkata, ia maju sedikit, ia merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Ia maju sedikit, ia merebahkan diri ke tanah dan ia berdoa. Respon yang benar dari orang Kristen, orang percaya waktu menghadapi musim yang namanya penderitaan, air mata, tantangan, persoalan, masalah apapun itu, respon orang Kristen yang benar harus seperti juru selamat kita. Yaitu dia maju sedikit, dia merebahkan diri dan dia berdoa. Bapak Ibu Saudara, doa adalah pilihan. Kenapa saya bilang doa adalah pilihan? Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saya berharap ini ada di gedung, ini ada di gereja, saudara ada. Dan saya menunjukkan kepada saudara petanya. Getsemani persis ada di jalan dari Yerusalem turun ke Yeriko. Getsemani tinggal beberapa langkah lagi. Yesus bisa keluar dari Getsemani dan keluar mengikuti jalan ke Yeriko. Dan dalam sekejap mata Yesus ada di padang gurun dan hilang. Dengan kata lain, Yesus bisa lari dari masalah ini. Yesus bisa meninggalkan pergumulan ini. Yesus bilang begini, saya tidak mau berurusan dengan masalah ini. Saya memilih meninggalkannya. Tetapi dia memilih berdoa. Doa adalah pilihan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang tahu bahwa penderitaan ada di depan. Dia tahu bahwa masalah ada di depan. Dia tahu bahwa air mata ada di depan. Dia tahu bahwa pergumulan ada di depan. Tetapi dia tidak memilih berdoa. Dia memilih menjauhi Tuhan. Doa adalah pilihan, doa bukan pelarian. Doa adalah pilihan yang berani dan sadar dari orang percaya bahwa musim ini memang berat.
Musim ini memang menekan, musim ini memang mencekam, musim ini memang berbahaya. Tetapi saya memilih datang kepada Bapa di dalam doa-doa saya kepada Dia. Kalau saudara ingat minggu lalu, itu yang disampaikan oleh pemazmur, dan saya akan pulang ke rumah Bapa lagi dan lagi dan lagi seumur hidup saya. Doa adalah bagian dari respon. Apa itu doa? Doa adalah bahasa jiwa. Doa adalah ungkapan hati yang jujur kepada Allah dalam persekutuan yang sangat intim dengan Dia. Doa menjadi percakapan yang jujur. Doa menjadi ungkapan yang jujur. Doa menjadi tempat di mana orang Kristen berjumpa dengan juru selamat, berjumpa dengan Tuhan, dan dengan jujur berkata, Tuhan, perjalanan ini berat, perjalanan ini sukar, perjalanan ini sulit, tapi saya tahu ada satu tempat di mana saya dapat kekuatan, yaitu di dalam doa-doa saya bersama Engkau. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, di musim yang berat ini benar kita butuh orang lain. Benar kita butuh dukungan. Saudara lihat, Yesus mengakui bahwa dia butuh dukungan. Dia bilang kepada 8 orang, tunggu di sini. Dia bawa 3 orang yang dekat dengan dia masuk lebih dalam ke Taman Getsemani. Dia berharap mereka mendukung dia. Dia berharap mereka ikut berempati. Dia berharap mereka simpati. Berharap mereka ada bersama dia di detik-detik yang sangat berat ini. Alkitab berkata bahkan mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu berjaga-jaga. Mereka mengantuk. Mereka tidak bisa ada di musim itu. Pertolongan manusia memang kita perlu, tapi pertolongan manusia ada batasnya. Amin. Pertolongan manusia kita perlukan di hidup kita. Tapi sehebat-hebatnya seorang manusia, dia hanyalah manusia dan terbatas pertolongannya. Yesus sedang bilang bahwa selain membutuhkan manusia di hidup kita, kita butuh Allah pencipta alam semesta. Kita butuh Tuhan yang memegang tangan kita. Kita butuh Tuhan yang memegang hidup kita. Yesus tahu bahwa doa adalah saat di mana benar-benar dia datang kepada Bapa dan dengan jujur dia berkata, Bapa, aku butuh kekuatan, aku butuh pertolongan, aku butuh kekuatan dari surga menolong aku. Bapak Ibu, saudara-saudara, doa adalah pernyataan hati yang tulus, jujur bahwa saudara dan saya butuh Tuhan. Saya berdoa di musim yang cukup berat ini, yang akhirnya harus memisahkan kita dalam ibadah-ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau membesar-besarkan apa yang sedang terjadi, tapi saudara dan saya sedang ada di dalamnya. Saudara dan saya sedang mengalaminya. Saya meminta di dalam kasih Kristus semua jemaat Sitri Pemulihan Kupang dan semua saudara yang sedang mendengarkannya masuk lebih dalam di dalam doa-doamu kepada Allah. Bagi jemaat Sitri Pemulihan Kupang, kita sudah mulai kegerakan doa bersama, kegerakan doa berantai. Marilah berdoa. Menarik, Markus mencatat 3 kali Yesus berdoa. Injil-injil mencatat 3 kali Yesus berdoa. Di dalam penderitaan Yesus memilih berdoa. Di dalam pergumulan Yesus memilih berdoa. Apa respon saudara? Waktu air mata, waktu tantangan, waktu pergumulan, waktu persoalan, waktu penderitaan, kelihatannya sedang berdiri begitu besar di hadapan saudara, menekan, mengintimidasi saudara. Maukah saudara memilih datang di dalam doa kepada Allah? Cukup sudah kita mempersalahkan orang lain. Cukup sudah kita mempersalahkan keadaan. Cukup sudah kita mempersalahkan hal-hal yang lain. Ini saatnya kita ada di hadirat Tuhan di dalam doa. Yang kedua yang saya ingin saudara perhatikan, di dalam doa Yesus
kita akan temukan ada banyak hal, ada beberapa hal setidaknya yang Yesus mau tunjukkan, yang menunjukkan sikap, menunjukkan respon Yesus waktu dia akan menghadapi perjalanan Via Dolorosa. Dia akan masuk dalam perjalanan sampai ke salib yang luar biasa ini. Ini yang akan kita lihat dari sikap Yesus. Ayat 36, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Yang kedua, waktu saudara sedang berdiri dan sedang menghadapi penderitaan di depan saudara, saudara sedang menghadapi tantangan, air mata, persoalan di hadapan saudara. Waktu saudara sedang berdiri dan di depan saudara ada kenyataan kehidupan yang keras, ada realita kehidupan, air mata, pergumulan dan persoalan. Sikap yang kedua yang Yesus lakukan, dia bilang begini, Bapa, tidak ada yang mustahil bagi engkau. Apa itu? Itu yang kita sebut iman. Tapi ibu saudara, penderitaan memurnikan iman. Penderitaan memproses iman. Penderitaan memurnikan iman seseorang kepada Allah. Justru di titik inilah Yesus bilang, tidak ada yang mustahil bagimu. Dia percaya bahwa bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Kalau Bapa mau pergumulan ini bisa lewat. Kalau Bapa mau tidak ada yang mustahil. Dia tidak meragukan sedikit pun kehebatan Allah. Dia tidak meragukan sedikit pun kemahakuasaan Allah. Dia tidak meragukan sedikit pun kehebatan Allah. Dia bilang, tidak ada yang mustahil bagi engkau. Ibrani pasal 11 ayat 3 sampai ayat 1 sampai ayat 3 dan ayat yang ke-6 menjelaskan apa itu iman. Ibrani 11 1 sampai 3 dan 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 2. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Yang pertama, iman adalah dasar. Iman adalah fondasi, iman adalah kekuatan untuk saudara berdiri di tengah gelombang, di tengah badai, di tengah air mata, di tengah persoalan. Iman membuat seseorang teguh berdiri. Sebab iman adalah dasar. Yang kedua, Alkitab berkata iman adalah bukti. Kita sedang mempercayai Allah dengan iman bahwa apa yang pernah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi tidak pernah lepas dari kendali Allah. Iman adalah kemampuan untuk kita mengerti. Ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Iman membuat kita mampu mengerti jalan-jalan Allah, mampu memahami walaupun tidak semuanya, tapi iman menolong kita stay, menolong kita tetap tinggal, menolong kita tetap fokus, menolong kita tetap memandang kepada Allah. Ayat yang ke-6, iman menjadi syarat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman adalah syarat untuk kita berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau bawa saudara ke belakang ke perjanjian lama, tapi saya harus bawa saudara ke sana dalam peristiwa yang Ayub alami dengan istrinya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat dalam sekejap segala sesuatu yang Ayub miliki selesai, habis. Dalam sekejap apa yang Ayub punya habis, berantakan. Dua respon yang berbeda dari dua orang yang sama, yang sebelumnya mereka menikmati berkat Allah dan luar biasa, tetapi penderitaan yang tak terduga datang ternyata memurnikan iman mereka. Istri Ayub bilang begini, masihkah engkau mau menyembah Allah?
Kutukilah dia dan mati. Tapi Ayub bilang begini, engkau bicara seperti perempuan gila. Maukah engkau terima yang baik saja dan yang tidak baik? Engkau tolak. Bapak Ibu Saudara, penderitaan memurnikan iman. Penderitaan selalu memisahkan orang yang selalu kuat di dalam iman dan orang yang memilih lari dari iman. Penderitaan memurnikan percaya seseorang. Di dalam iman, engkau percaya bahwa Allah sanggup tolong hidupmu. Saya berdoa di musim yang berat ini Bapak Ibu Saudara, saya tahu ada banyak bisnis yang terguncang. Saya tahu ada banyak pekerjaan yang terganggu, pendidikan terganggu, rencana-rencana hidup terganggu, terbongkar. Tapi saya berdoa iman saudara tidak terbongkar. Saya berdoa iman saudara tetap teguh. Saya berdoa engkau tetap mempercayai Allah walaupun realita dan fakta berdiri di depan saudara. Bahwa kelihatannya saudara selesai, bisnis saudara selesai, pendidikan saudara selesai. Segala yang kau rencanakan harus berubah. Tetaplah memeluk Tuhan dan jangan meninggalkan imanmu. Kenapa? Sebab Yesus melakukan hal yang sama. Di Getsemani, Yesus berkata, aku tahu tidak ada yang mustahil bagi engkau. Aku tahu tidak ada yang mustahil bagi engkau. Ayat yang berikut di dalam kitab Markus, Yesus bilang begini, ayat 36. Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Doa, iman, yang ketiga permohonan. Bapak Ibu Saudara, permohonan adalah bukti bahwa seseorang beriman. Engkau hanya datang memohon kepada seseorang kalau engkau tahu bahwa dia bisa tolong saudara. Engkau tidak meminta kepada orang yang dia tidak bisa tolong saudara. Engkau tidak yakin orang itu bisa tolong, tidak mungkin engkau minta pertolongan. Engkau hanya memohon pertolongan dari pribadi yang engkau tahu sanggup menolong saudara. Permohonan sedang bicara bukan berarti saudara tidak beriman. Permohonan justru adalah bukti dari iman. Waktu seseorang beriman, dia memohon kepada Allah. Alkitab berkata, Yesus bilang begini, Bapa, tidak ada yang mustahil bagi engkau. Engkau sanggup buat apa saja. Yesus bilang sedikit pun tidak ada keraguan. Engkau mengendalikan musim ini, engkau kendalikan waktu, engkau kendalikan hati, engkau kendalikan segala keputusan, engkau kendalikan segala hasil, engkau kendalikan segala sesuatu. Aku percaya Tuhan kalau bisa ambillah cawan ini daripadaku. Permohonan. Bapak Ibu, Ibrani bersaksi, kitab Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7 memberikan kesaksian kepada kita bagaimana Yesus memohon. Alkitab bilang begini, Ibrani pasal 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia. Saya ulang, dalam hidupnya sebagai manusia. Dengan kata lain, dalam kelemahannya, dalam keterbatasannya. Alkitab berkata, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Bapak Ibu Saudara, saya langsung saja, kalau Yesus saja memohon kepada Bapaknya, siapa saudara dan saya di tengah penderitaan ini engkau tidak mau memohon kepada Dia? Kalau Yesus saja, Alkitab berkata, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa, ia mempersembahkan permohonan, bukan doa yang biasa, bukan permohonan yang biasa. Alkitab berkata permohonan dan doa yang disertai dengan ratap dan tangis. Yang disertai dengan ratap dan tangis dan keluhan kepada Dia. Saya berdoa setelah membaca firman ini engkau tidak akan menghina dan mengejek orang yang berdoa sambil menangis. Sebab Yesus saudara dan saya berdoa sambil menangis. Amin. Yesus berdoa sambil menangis. Ada banyak orang yang berkata kenapa berdoa pakai menangis? Kenapa kau mulai berdoa menangis? Saya mau bilang kepada saudara ada dasar Alkitabnya.
Yesus, saudara dan saya berdoa dengan menangis. Lalu kalau ada orang berdoa dengan menangis, salahkah dia berdoa dengan menangis? Salahkah dia berdoa dengan keluhan? Salahkah dia berdoa dengan ratap tangis? Tidak ada yang salah dengan berdoa dalam menangis. Saudara tahu Hana di dalam kitab Samuel berdoa dengan ratap dan tangis. Daud berdoa dengan ratap dan tangis. Yesus anak Allah dalam keadaannya sebagai manusia, dia mempersembahkan doa, permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Saya tidak tahu apa yang engkau sedang gumulkan secara spesifik di musim ini. Oh, semua orang sedang bergumul dengan situasi yang sedang ada. Tapi jenis pergumulan spesifik tiap orang berbeda. Dan saya berdoa di musim ini engkau mulai datang dengan jujur dan berkata, Bapa tolong saya. Yesus tolong saya, tolong rencana hidup saya, tolong bisnis saya, tolong rumah tangga saya, tolong pendidikan saya, tolong pelayanan saya, tolong hidup saya, tolong kesehatan saya, jagai keluar masuk saya. Apapun yang engkau takutkan di depan gerbang yang namanya penderitaan, engkau harus berani memohon kepada Allah. Amin. Engkau harus berani meminta kepada Dia. Yesus merebahkan diri, berdoa dan memohon, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Saya berdoa, saudara memiliki sikap seperti sikap Yesus. Dia tahu bahwa Bapa bisa tolong, dia tahu bahwa Bapa bisa melepaskan dia, tapi dia masih tetap harus memohon. Yang ketiga, yang saya ingin bawa Bapak Ibu Saudara belajar, ayat yang ke-36 dia bilang begini. Janganlah apa yang aku kehendaki melainkan apa yang kau kehendaki. Doa, iman, permohonan. Yang keempat adalah penyerahan kehendak. Yesus tahu bahwa dia punya doa, dia punya iman, dia punya permohonan. Tetapi doa, iman dan permohonan tidak harus merubah kehendak Allah. Kalau ternyata kehendak Allah harus dinyatakan, dia siap mengikutinya. Bukan memaksa kehendak saudara di dalam doa. Di dalam doa ada pertukaran kehendak antara kehendak saudara dengan kehendak Allah. Dan engkau harus berani berkata, Bapa, bukan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Bukan apa yang aku kehendaki. Bapak Ibu Saudara, waktu saya merenungkan ini, Yesus punya hubungan yang sangat intim dengan Bapanya. Dia tahu persis apa rencana Bapanya. Dia tahu persis apa yang akan terjadi. Namun di dalam titik itu, Yesus memilih menyerah kepada kehendak Bapanya. Janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saya berdoa, dimanapun engkau berada dan saat engkau dengar firman ini, saya berdoa, doa-doa saudara bukanlah doa pemaksaan kehendak. Saya berdoa, doa saudara bukan doa ancaman kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau tidak tolong saya, bla 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 bla. Saya berdoa, doa saudara adalah doa yang dewasa, doa yang mengenal Allah, doa yang intim, doa yang jujur, dan engkau berkata, Tuhan, saya tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi engkau. Saya tahu kalau engkau mau ini lalu ini pasti terjadi. Tetapi bukan yang aku kehendaki, tetapi yang engkau kehendaki di hidup saya. Saya tidak tahu musim di depan ini akan berjalan berapa lama. Yang saya tahu kita berdoa, yang saya tahu kita beriman, tetapi juga yang saya mau saudara dan saya percaya adalah tidak hanya berdoa, beriman dan memohon, tapi mari kita serahkan segalanya dalam kehendak Allah. Dia tahu yang terbaik, dia tahu yang terindah, dia tahu yang terbaik bagi kita semua. Ayat yang berikut Bapak Ibu Saudara,
Saudara tahu bahwa dalam keadaan ini Yesus kembali beberapa kali mendapati murid-muridnya tidur. Kesaksian para Injil berkata, kesaksian Injil-Injil Yesus beberapa kali kembali, dan yang pasti dia 3 kali pergi ke pulang, dia pergi berdoa, dia kembali mereka tidur, dia pergi berdoa, dia kembali mereka tidur, dia pergi yang terakhir, dia berdoa dan dia kembali mereka masih tidur. Alkitab berkata dia mendoakan doa yang sama 3 kali, dan setelah 3 kali berdoa, Alkitab berkata, sudah lihat ayat 42. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Doa, iman, permohonan, penyerahan kehendak tidak akan jadi apa-apa kalau engkau tidak berani bertindak. Saya ulang, doa, beriman, permohonan, penyerahan kehendak tidak akan jadi apa-apa kalau engkau tidak bertindak. Yesus setelah berdoa, Yesus di dalam iman, di dalam permohonan, di dalam penyerahan kehendak, dia tahu bahwa musim ini harus dilewati. Yesus tidak lari dari musim ini. Alkitab berkata dia berdiri dan dia bilang kepada murid-muridnya, mari, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yesus tidak lari dari musim penderitaan. Yesus tidak menghindari penderitaan. Di dalam doa dia tahu bahwa dia harus melewati ini. Dengan iman percaya dia yakin kalau dia harus melewatinya, tangan Allah tidak melepaskan dia. Dia sudah memohon, namun keputusan ada di sorga. Dia belajar membiarkan keputusan sorga ambil alih keputusan dan kehendak dirinya. Dan sekarang dia berdiri dan dia berkata, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Dengan kata lain Yesus bilang begini, kalau ini yang harus saya jalani, kalau ini yang harus saya lakukan, kalau ini yang harus saya perbuat, saya siap menjalaninya bersama Yesus. Bapak Ibu Saudara, berdoa, beriman, memohon dan berserah itu perkara lain. Bertindak itu perkara lain. Ada banyak orang berdoa, ada banyak orang beriman, ada banyak orang memohon, ada banyak orang berserah kepada kehendak Bapa, tapi dia tidak berani bertindak. Kenapa bertindak sangat penting? Sebab waktu engkau bertindak engkau ambil resiko. Waktu engkau bertindak, engkau bilang, Tuhan, saya tahu perjalanan ini berat. Saudara dengar firman Tuhan minggu lalu di Mazmur 23. Dia tahu bahwa lembah kekelaman ini mencekam. Dia tahu bahwa perjalanan di lembah kekelaman ini penuh bahaya. Tapi dia harus bertindak sebab that is the only way. Dia harus melewatinya. Dia harus menjalaninya. Dia harus mengikutinya. Alkitab berkata, dengan keyakinan, dengan iman, dengan kesiapan hati, Yesus berkata, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Doa mempersiapkan saudara bertindak, iman menguatkan saudara bertindak, permohonan membuat saudara mampu bertindak, penyerahan total membuat saudara berani maju. Engkau tahu bahwa Allah tidak pernah salah dalam keputusan dan jalannya. Doa, iman, permohonan, penyerahan kehendak harus ditutup dengan bertindak. Saya berdoa hari ini di musim apapun yang kau sedang alami, bertindak, mulai mencari Tuhan, mulai menyembah Dia, mulai dekat kepada Dia, ikut apa yang Dia mau. Kalau ada sesuatu di hidupmu yang harus engkau bereskan dengan Tuhan, bereskan. Kalau engkau harus membangun kembali mesbahmu, bangun di hadapan Tuhan. Kalau engkau harus memperbaiki dirimu, perbaiki. Kalau Tuhan harus membawa engkau di musim yang menakutkan ini dan mengancam ini, yang mencekam ini, kalau engkau harus melewatinya, bertindaklah sebab Tuhan menyertai engkau. Saya tidak tahu apa yang engkau sedang pergumulkan hari ini secara spesifik, tapi saya berdoa firman Allah hari ini menguatkan saudara. Saya berdoa firman Allah menolong Bapak Ibu Saudara mengambil keputusan. Saudara yang sudah lama tidak pernah berdoa,
saat ini kembali kepada Tuhan dalam doamu. Saudara yang imannya mulai lemah, kembali beriman kepada Tuhan. Saudara yang selama ini tidak memohon, saudara mengandalkan kekuatanmu sendiri, sekarang datang dan memohon kepada Dia. Saudara yang menjalani kehendakmu sendiri, ini saatnya engkau berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Dan izinkan Tuhan pegang tangan saudara melewati musim ini dan berkemenangan sampai di ujung sana. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya undang para pelayan altar, pemain musik bisa naik ke atas altar, dan mari kita tutup mata kita. Mari kita renungkan firman Allah. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi Tuhan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Mari angkat tangan saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, mari angkat tanganmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Musik dengan perlahan. Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun, tutup mata saudara. Beri beberapa saat dengan Tuhan. Saya tahu Roh Kudus sedang bicara kepada saudara. Saya tahu Tuhan sedang bicara kepada saudara. Saya tahu terbentang di hadapan kita, di depan kita sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mencekam. Semua kita menerima dampaknya. Semua kita menderita di level yang berbeda-beda. Tapi di saat ini semua kita sedang mengeluh, semua kita sedang menangis, semua kita sedang ada dalam pergumulan. Yesus yang adalah juru selamat saudara dan saya memberikan teladan bagaimana menghadapi penderitaan, bagaimana menghadapi air mata,
bagaimana menghadapi persoalan, pergumulan, dan tantangan. Dia berdoa. Dia tidak melepaskan iman percayanya kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah sanggup. Allah sanggup buat apa saja. Keadaan yang terjadi tidak sedang bicara bahwa Allah tidak sanggup. Allah sanggup di musim apapun, di keadaan apapun. Kesanggupan dan kemahakuasaan, kedahsyatan dan kedaulatan Allah tidak berkurang sedikit pun. Kau tidak hanya berdoa beriman, tapi ini saatnya kau memohon kepada Dia. Datang dalam kerendahan hati, katakan, Tuhan tolong saya, tolong hidup saya, tolong rumah tangga saya, tolong karir, tolong bisnis saya, tolong profesi saya, tolong pendidikan, cita-cita masa depan, tolong rencana-rencana hidup saya yang kelihatannya berantakan, terbongkar. Namun saya memilih datang kepadamu dalam iman, percaya, dalam doa dan permohonan. Sambil saya menyerahkan kehendak. Saya ingin sesuatu terjadi, tapi bukan yang saya mau, tapi yang Engkau mau. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu, pimpin saya masuk dalam kehendak-Mu, pegang tangan saya masuk dalam kehendak-Mu, tuntun saya masuk dalam kehendak-Mu. Kalaupun kehendak-Mu adalah air mata, kehendak-Mu adalah pergumulan, kehendak-Mu adalah lembah kekelaman, kalaupun kehendak-Mu untuk sementara Engkau mengizinkan saya menangis, bergumul dengan persoalan hidup ini, saya memilih taat, setia. Bukan kehendak-Ku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Beri saya keberanian, beri saya kekuatan untuk berani melangkah melakukan kehendak-Mu, untuk berani melangkah masuk dalam kehendak-Mu, untuk berani berserah kepada kehendak-Mu, bertobat dan berbalik dari jalan-jalan saya yang jahat, dari segala dosa yang saya lakukan tanpa rasa takut dan hormat kepada Engkau. Hari ini Tuhan, saya mohon pengampunan-Mu. Bawa saya pulang kepada Engkau, bawa saya masuk dalam kehendak-Mu, pimpin langkah saya. Kalau itu saudara di rumah, di kamar, dimanapun engkau sedang dengar firman Allah, engkau sedang mengikuti ibadah online ini, dan apapun yang sedang terjadi di hidupmu, engkau berkata, saya mau mulai hari ini, saya berdoa, saya beriman, saya memohon, saya berserah, saya mau ikut kehendak Tuhan. Saya mau jalan dalam kehendak-Nya. Kalau itu saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Di tempat saudara, dimanapun engkau berada, sambil engkau berdiri, kalau itu memungkinkan, mari angkat tanganmu bersama saya. Angkat tanganmu bersama saya. Haleluya. Sambil engkau angkat tangan, saya meminta engkau memandang kepada Yesus. Pandang kepada Dia yang dalam keadaannya sebagai manusia, Dia harus datang kepada Bapa dalam doa permohonan dengan ratap tangis kepada Bapa. Dia tahu dia tidak bisa sendiri, dia tahu dia tidak mampu sendiri, dia butuh Yesus di hidupnya. Kalau itu engkau bersama saya, mari angkat tanganmu, panggil namanya, berseru kepada Dia. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku
tetap percaya waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari angkat kedua tanganmu bersama saya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang, haleluya, haleluya, haleluya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Lewati cobaan, haleluya, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, tetap angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Buka tanganmu di hadapan Tuhan. Pandang kepada Yesus. Bapak, kami belajar dari Yesus kami, Juru Selamat kami. Sebagai manusia dia sangat takut. Waktu dalam kealahannya dia tahu apa yang ada di depannya. Dia tidak sanggup, dia berkata seperti mau mati rasanya. Dia bergumul. Lukas mencatat peluhnya jatuh seperti tetesan-tetesan darah. Dia takut, dia gentar, dia sedih. Seperti mau mati rasanya. Namun dalam keadaan yang sangat berat itu, dalam keadaan yang sangat rendah itu, dalam keadaan yang sangat mencekam itu, dia tahu tempat teraman dan terkuat baginya adalah ada di kakimu dalam doa. Saya mau jadi pribadi yang berdoa seperti Yesus. Saya tahu doa akan menguatkan saya. Doa membuka pintu, doa mengadakan perkara ajaib, doa membuat banyak hal terjadi. Ada hal-hal di hidup saya yang tidak bisa saya raih kecuali saya mau datang di dalam doa kepadamu. Selain berdoa dia beriman. Tidak ada yang mustahil bagi engkau. Tuhan, tolong di musim ini saya tidak membuka telinga saya kepada musuh jiwa saya yang berkata bahwa Allah tidak sanggup, bahwa Allah tidak bisa, bahwa Allah tidak mampu. Saya mau mata rohani saya hanya memandang kepada engkau bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau engkau menghendaki sesuatu terjadi, itu terjadi Tuhan. Tidak ada sedikit pun keraguan bahwa engkau tidak sanggup. Engkau sanggup. Dan itu membawa saya memohon kepadamu, tolong saya. Saat ini tolong saya. Dalam keadaan saya, tolong saya saat ini di dalam nama Yesus. Tolong hidup saya. Tolong masa muda saya, tolong masa tua saya, tolong rumah tangga saya, tolong bisnis pekerjaan saya, tolong kesehatan saya, tolong rencana-rencana hidup saya. Saya perlu Engkau Tuhan. Saya berjanji mulai hari ini saya akan kembali pulang ke rumah Bapa lagi dan lagi dan lagi seumur hidup saya. Saya tidak hanya memohon, saya berserah kepada kehendak-Mu. Bukan kehendakku, bukan rencanaku, tapi kehendak dan rencana-Mu yang jadi. Kadang saya merasa saya lebih hebat, saya pintar, saya kuat, saya jago, saya kaya, saya luar biasa dan saya tidak butuh Tuhan. Di titik inilah Tuhan saya berserah dan berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Saya boleh merencanakan, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Beri saya keberanian melangkah masuk di musim ini. Beri saya kekuatan melangkah masuk dan bertindak masuk di dalam kehendak-Mu. Beri saya kekuatan, beri saya keberanian, pegang tangan saya untuk saya berani masuk ke musim itu dan berjalan bersama Engkau.
Di dalam nama Yesus, hati yang terangkat, tangan yang terbuka, doa yang naik, air mata yang mengalir. Bagi semua umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, Engkau pulihkan, saat ini Engkau berkati, saat ini Engkau pulihkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan-Mu mengalir. Terima kasih Tuhan, bagian dari ibadah kami akan berikan korban persembahan. Berkati korban persembahan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang baik. Justru dalam air mata ini kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau. Karena kami sadar segala sesuatu datang dari Engkau. Justru di musim seperti ini kami lihat bahwa harta tidak bisa tolong, uang tidak bisa tolong. Apapun tidak bisa tolong kecuali Yesus turun tangan dan tolong kami. Dan oleh karena itu, ajar kami untuk membuka tangan kami di hadapan-Mu dan menyerahkan apa yang menjadi bagian-Mu. Kami tidak menggenggam terlalu erat apa yang Kau percayakan kepada kami. Supaya waktu itu diambil dari kami tidak sakit. Waktu tangan kami terbuka, Engkau siap menaruh, menambahkan, mempercayakan banyak hal di hidup kami. Hamba berdoa berkati korban persembahan umat-Mu. Bukan jumlah yang Kau lihat, hati yang Engkau lihat. Kami mau beri yang terbaik bagi Tuhan Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat memberi. Baik, kita akan membawa korban persembahan. Bapak Ibu dapat membawa persembahan masing-masing di rumah kita semua masing-masing. Dan bagaimana cara Bapak Ibu untuk membawanya ke rumah Tuhan, Bapak Ibu mendapatkan informasi di layar, ada running text yang berjalan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jalan mudah terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sejenak mari semua kita bangkit berdiri. Kita telah mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Amin. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, kasih-Mu Tuhan. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Mari kita angkat tangan kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin Ku selalu bersama,
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Penyertaan, mari angkat tangan saudara. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Ingin ku selalu bersama, haleluya. Ingin ku, terima kasih Tuhan, rasakan keindahan arti kehadiran. Ingin ku selalu bersama, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ingin kami bersama Engkau, berjalan bersama Engkau, menikmati kehadiran-Mu, menikmati jamahan-Mu, menikmati jaminan mulia yang Kau beri bagi kami. Bahwa kalau Engkau pegang tangan kami masuk dalam kehendak-Mu, kalaupun itu harus melewati badai, kalaupun itu harus melewati lembah kekelaman, kalaupun itu harus melewati pergumulan air mata, tapi kalau itu kehendak-Mu, itu yang terbaik bagi kami. Pegang tangan kami dan pimpin langkah kami di sepanjang minggu di depan kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan tangan kami. Hamba-Mu berdiri sebagai gembala. Hamba Allah mengangkat tangan dan memberkati semua umat-Mu yang ada di kota Kupang, di luar kota, di luar negeri. Jemaat Citri Pemulihan yang ada di luar negeri, di luar kota atau ada dalam kota Kupang saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan kuasa darah Yesus memimpin, membungkus, menyertai mereka. Di dalam nama Yesus, tubuh, jiwa, roh mereka dijagai sempurna. Rumah tangga, keluarga mereka dijagai. Di dalam nama Yesus, diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kasihani bangsa dan negara kami, tolong bangsa dan negara kami, jaga bangsa dan negara kami, pulihkan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa buat pemimpin tertinggi bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil dan seluruh jajarannya, diberikan hikmat, kekuatan, strategi di dalam musim yang berat ini. Engkau pegang tangan mereka Tuhan, sertai mereka. Kami berdoa buat pemimpin provinsi kami, Bapak Gubernur, Wakil, dan seluruh jajarannya disertai, dijagai, dipimpin, dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kota kami, Bapak Wali Kota, Wakil, dan seluruh jajarannya disertai, diberkati, dilindungi Tuhan. Di musim yang berat ini Bapak, tolong pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa buat TNI Polri yang bekerja keras, tenaga-tenaga kesehatan, para medis, dokter, perawat yang ada di garis depan. Di dalam nama Yesus dilindungi, dijagai, disertai, dilindungi Tuhan. Jemaat-jemaat Citri Pemulihan Kupang, ada banyak yang dokter, ada perawat, ada bidan yang sedang bekerja di garis depan. Di dalam nama Yesus, Engkau bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jemaat-jemaat Tuhan yang masih bekerja keras, menolong, mencegah, menanggulangi hal ini, kami berdoa di dalam nama Yesus melindungi mereka. Kami berdoa buat para pasien yang sudah terkena wabah penyakit ini, ODP maupun PDP, kami berdoa di dalam nama Yesus.
belas kasihan Tuhan turun, kesembuhan dari sorga turun. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong Bapa. Kami berdoa buat seluruh jemaat gereja Sitri Pemulihan Kupang, semua orang yang mendengarkan siaran ini dan mengikutinya. Kami berdoa usaha mereka dipulihkan, pekerjaan mereka dipulihkan, bisnis mereka dipulihkan, pendidikan anak-anak kami yang harus disesuaikan dengan keadaan ini. Tolong anak-anak kami Bapa untuk melewati musim ini. Menolong kami yang berbisnis, berusaha, bekerja. Tuhan memberkati. Kami berdoa buat jemaat-jemaat di rumah yang sakit, apapun sakit penyakit mereka Tuhan sembuhkan. Kalau ada di antara kami yang baru pernah mendengar tentang Yesus, yang baru pertama kali di dalam hidupnya berkata, saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau ada Tuhan, kalau ada yang setelah mendengar dan mengikuti ibadah ini berkata, saya mau menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, masuk dalam hatinya, jadi Juru Selamat, jadi Tuhan, jadi Raja di hidupnya. Dan biarlah dia diselamatkan. Dia menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkat-Mu turun atas hidupnya. Kami berdoa biarlah ada banyak hati kembali kepadamu, ada banyak kehidupan kembali kepadamu. Kami berdoa terus buat kebutuhan-kebutuhan gereja kami, pembangunan gereja kami, dan semua kebutuhan kami Tuhan berkati. Berkati jemaat gereja Sitri Pemulihan Kupang yang setia menabur, setia mencintai Tuhan. Dalam musim ini mereka tidak berhenti menabur. Mereka tahu bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan, dan justru di musim ini mereka semakin giat menabur. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkati mereka berlimpah-limpah, yang menabur janji iman, yang menabur korban-korban, segala apapun yang mereka taburkan bagi pekerjaan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Jagai, lindungi dan sertai keluar masuk umat-Mu. Umat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kedangkan tangan-Mu dimanapun Engkau berada. Pandang kepada Yesus dan terima berkat Allah. Allah mengarahkan wajahnya kepada kita, menyinari kita dan memberi kita kasih karunia-Nya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah anak-anak dan cucu-cucumu. Engkau diberkati di dalam nama Yesus. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah sawahmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah pekerjaan, bisnis, profesi, karirmu, diberkati di dalam nama Yesus. Diberkati pendidikan, cita-cita dan masa depanmu, diberkati rencana-rencana hidupmu, disembuhkannya sakitmu, diberkatinya hidupmu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, diberkati pelayananmu, diberkati cita-cita dan mimpimu, diberkatinya engkau. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran memelihara hati dan jiwa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih Kristus yang abadi tinggal bersama kita dalam persekutuan, pengurapan, pengajaran, penghiburan. Kuasa Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua berkat yang besar ini kita sambut dan terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama dengan saya berkata amin. 1, 2, 3 Salam. Bapak Ibu bisa duduk kembali, Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya Gembala Gereja Sitri Pemulihan Kupang mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah. Doa saya sebagai gembala, semua Bapak Ibu Saudara dijagai, dilindungi, diberkati Tuhan. Saya berdoa saudara terjaga selalu, stay safe, stay healthy, stay at home, tinggal di rumah saudara. Kita mematuhi aturan, himbauan pemerintah, dan mari bersama-sama bergandengan tangan dengan pemerintah melewati musim ini. Saya berdoa semua saudara diberkati dan dijagai Tuhan. Pengumuman-pengumuman atau berita-berita lain yang berurusan dengan pelayanan dan kegiatan gerejawi akan diumumkan atau disampaikan kepada semua jemaat melalui WhatsApp grup Jemaat Sitri Pemulihan Kupang. Saudara silakan mengeceknya di sana.
Sampai berjumpa kembali dalam ibadah online berikutnya. Doa saya sebagai gembala, saudara diberkati, dijagai, disertai, dipimpin Tuhan. Kerinduan saya dan doa saya yang tak ada henti-hentinya, Tuhan melalukan musim ini dan kembali kita berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Doakan kami gembala, para staf, pelayan altar, pemain musik, multimedia, semua yang sedang terlibat mempersiapkan ibadah online ini. Mari doakan kami supaya kami tetap kuat, sehat, berdiri melayani Tuhan dan Raja kami dan membawa gereja ke dalam setiap rumah di mana saudara bisa menikmati gereja, menikmati ibadah, menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3, Salam.